Hai Referensia viewers, kali ini Referensia akan mereview sebuah cerita film yang memilih peranan utama yakni aktor kawakan Liam Neeson dalam film In the Land of Saints and Sinners, rilis 2023. Peran yang dibawakan oleh aktor 69 tahun ini cukup unik, yakni sebagai pensiunan pembunuh bayaran yang berkeinginan menghabiskan sisa hidupnya dengan berkebun dan menjadi bagian sebagai masyarakat biasa di sebuah kota kecil di Irlandia. The Land of Saints and Sinners berlatar lokasi di Irlandia Utara yang menyuguhkan banyak pengambilan gambar landscape alam yang luas dan indah ini mengisahkan tentang mantan pembunuh bayaran yang terjebak dalam permainan mematikan dengan 3 teroris yang menuntut balas. Cerita diawali di kota Belfast, Irlandia Utara tahun 1974, dibuka dengan 4 orang agen IRA yang dipimpin oleh Dorian yang diperankan oleh Kerry Condon menjalankan misi mereka untuk membuat kekacauan. Saat 2 orang politikus masuk di sebuah kafe, 2 orang agen memarkir mobil mereka di depan tempat ngopi tersebut. Dan keduanya lalu turun dan berjalan ke mobil Dorian setelah sebelumnya memasang bom mobil. Namun 30 detik sebelum mobil meledak, 3 bocil sedang menuju sekolah ditemani oleh seorang pengasuh mereka berjalan hendak melewati kafe tersebut. Dan sialnya, buku milik salah satu dari mereka terjatuh di depan kafe. Dorian panik, memperingatkan mereka untuk segera pergi, namun terlambat. Bom mobil telah merenggut nyawa mereka semua yang berada di sekitar kafe, termasuk bocil beserta pengasuhnya. Dan keempat teroris tersebut segera meninggalkan TKP dengan berganti mobil dan melarikan diri ke kota kecil Irlandia bernama Glencombe, sebuah kota kecil yang juga dihuni oleh Finbar Murphy. Penyendiri ini berusaha menjauh dari kehidupannya sebagai pembunuh bayaran dan mencoba berbaur dengan masyarakat termasuk Vincent, seorang polisi di kota tersebut, Rita, seorang wanita tua yang menjadi tetangganya, dan para pelanggan tetap bar G-Ride, termasuk Sinead Dogan, sang bartender, dan putrinya Moya. Finbar selama ini bekerja pada Robert, seorang perwakilan di kota tersebut dari jaringan Irlandia Utara yang menerima request bagi pembunuh bayaran. Robert memiliki 2 assassin andalan, yakni Kevin Lynch, seorang pemuda tengil dan penuh percaya diri, dan Finbar Murphy sendiri sebagai anak buah kesayangan Robert. Namun Robert tak menyangka Finbar akan mengundurkan diri sebagai assassin setelah menyelesaikan tugas terakhir yang diterimanya. Alasan Finbar yakni ingin hidup tenang. Sementara itu, Dorian dan kelompoknya bersembunyi dan menetap di sebuah gudang kecil di kota tersebut. Kebetulan Dorian memiliki hubungan kerabat dengan sang bartender Sinead Dogan, sehingga Curtis, saudara laki-laki Dorian yang selengean, kerap kali meminta pasokan konsumsi dari Sinead yang tinggal di sebuah karavan bersama putrinya, Moya. Namun, tanpa disadari Sinead, Curtis ternyata kerap menyiksa dan melecehkan Moya ketika gadis kecil itu ditinggal ibunya kerja. Hal ini diketahui oleh Finbar ketika melihat beberapa bagian tubuh Moya yang lebam-lebam dan sikap Moya yang menjadi pemurung. Hal ini membuat darah Finbar sebagai pembunuh kembali bergejolak untuk membalas kejahatan Curtis, dipicu oleh rasa kemanusiaan untuk mengakhiri penderitaan anak kecil yang tidak berdaya dan tidak berdosa dari seorang predator yang mengaku sebagai paman. Suatu hari, Finbar melihat Moya yang sedang bersedih duduk di bawah tiang jemuran dan melihat lagi luka lebam di tubuh anak kecil tersebut. Lalu Moya menyerahkan sebuah peluru milik Curtis kepada Finbar. Tak lama kemudian Curtis datang dan memaki Moya. Anak kecil tersebut berlari masuk ke dalam karavannya. Curtis selalu berkata kasar pada Finbar dengan mengatakan, "Kalau kamu mau wanita, pilih yang sudah dewasa, karena dia masih terlalu muda untukmu."
Namun, walau emosi Finbar mendidih, dirinya tetap tenang. Sementara Sinet mengatakan Curtis adalah saudara laki-laki dari istri kakaknya, dan kakaknya telah meninggal beberapa tahun lalu. Finbar lalu ke tempat Robert, membawa bukti peluru yang memiliki simbol tersebut untuk mengetahui siapa Curtis dan kelompoknya. Namun, Robert menyuruh Finbar agar tidak mencari masalah karena kelompok tersebut adalah orang dari luar. Sebagai mantan pembunuh profesional, Finbar menunggu Curtis selesai berenang di pantai sebagai kebiasaannya setiap pagi. Dan pura-pura kebetulan lewat dan kemudian menawarkan Curtis tumpangan. Curtis yang melihat keramahan Finbar berkomunikasi dengannya menjadi cair dan tidak merasa curiga sedikit pun. Ketika di persimpangan jalan, perhatian Curtis dialihkan oleh Finbar dengan menawarkan rokok dan korek api di bawah dashboard. Saat Curtis tunduk mengambil korek api, Finbar membelokkan mobilnya ke arah jalan lain. Dan hal ini tidak disadari Curtis sehingga Finbar menghentikan mobilnya untuk menawarkan sebuah senapan. Curtis pun setuju, dan di momen itulah Finbar berhasil memukul Curtis dengan gagang senapan hingga pingsan. Finbar lalu membawa Curtis ke tempat biasa dirinya menguburkan target-target yang ia bunuh. Namun ketika sampai di tujuan, saat membuka bagasi, Curtis melompat dan sempat menyayat lengan Finbar dengan pisau dan berlari sehingga salah satu peluru Finbar masuk ke gedangan air. Dengan satu-satunya peluru, Finbar menembak Curtis dan mengenai pahanya. Saat hendak dihabisi, tiba-tiba senapan Finbar macet karena peluru masih mengandung air. Curtis yang masih memegang pisau hendak menerjang Finbar, namun sebuah peluru menerjang kepalanya dan Curtis is dead. Ternyata peluru tadi bersumber dari Kevin yang sedari tadi mengikuti Finbar karena ditugaskan Robert untuk membayangi Finbar. Sementara itu, Dorian sangat gelisah karena Curtis tidak pernah muncul di base camp mereka. Dia pun mengunjungi kamar Curtis dan menemukan pistol Curtis yang minus 1 peluru. Kemudian berlanjut menghampiri karavan Sinet mencari Curtis. Namun, walau Sinet dihancam, dia benar-benar tidak tahu di mana Curtis berada. Lalu 3 teroris pun tersebut mencari tahu siapa sumber penyalur pembunuh bayaran di kota tersebut. Dan diperolehlah nama Robert. Dorian mendatangi Robert dan menanyakan perihal Curtis. Robert mengatakan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai informasi itu. Namun, ketika Dorian hendak pergi, kakinya menginjak peluru yang waktu itu dibawa Finbar ke ruang kerja Robert. Dorian memasukkan peluru tersebut ke pistol Curtis dan cocok. Akhirnya, Robert pun membuka perihal sosok Finbar yang memang pernah menyampaikan bahwa ia ingin mengeksekusi Curtis. Mendengar hal tersebut, Dorian langsung mengancungkan pistol pada Robert karena Robert tadi berputar-putar memberi keterangan kepada dirinya dan membohongi dirinya. Bagaimana kisah kelanjutan film ini? Akankah Robert tewas di tangan para teroris tersebut? Apakah Finbar juga ikut tewas mengingat para agen IRA ini begitu barbar? Silahkan simak di In the Land of Saints and Sinners rilis 2023 karena film ini lebih layak kamu tonton dibanding menyimak cerita spoilernya. Dan In the Land of Saints and Sinners merupakan salah satu film action keren recommended dari Referensia.